menuju ke Kampung Naga, kita harus menelusuri jalanan setapak sejauh sekitar setengah kilometer. Selain memegang teguh sejumlah aturan, seperti tidak boleh mengganggu hutan atau merusak alam, warga Kampung Naga juga memiliki aturan ketat dalam mendirikan rumah. Selain dilarang menggunakan semen atau tembok, rumah hanya boleh menghadap ke selatan dan ke utara. Selain itu, rumah juga hanya memiliki pintu depan tanpa ada pintu belakang. Selamat berjumpa kembali dengan program Kacamata Petualang. Kali ini kami akan sajikan beberapa liputan seru yang telah kami rangkum dan dikemas dengan baik. Dari petualangan-petualangan yang memacu adrenalin, kearifan budaya lokal yang bersahaja, dan kuliner-kuliner Indonesia yang menggugah cita rasa. Kini saatnya kami dari tim Kacamata Petualang menyajikan tayangan tersebut untuk pemirsa di rumah pastinya. Hai, apa kabar? Baik lagi sama saya Cesa Ramadanis di acara Kacamata Petualang. Pagi ini saya ditemenin Golden Sunrise dari Gardu Pandak Stieng. Nah, mau tau kayak apa hari ini saya jalan-jalan? Ikutin terus. Kali ini saya akan berpetualang di sebuah air terjun istimewa setinggi 70 meter. Air terjun Sidoarjo, Samiguli. Jangan sekali-kali ya meniru apa yang kami lakukan ini tanpa pengawasan dari para profesional. Kegiatan ekstrim ini sangat berbahaya. Petualangan saya kali ini adalah turun dari puncak air terjun Sidoarjo yang terletak di Gunung Kidul. Dengan teknik rappelling single rope, saya pun meluncur turun ke bawah. Awalnya sih takut. Serem kelihatannya. Ternyata setelah lewat 10 menit bergelayutan di tali, saya pun mulai percaya diri untuk melakukan kegiatan ekstrim ini. Dan kurang dari 15 menit kemudian, kaki saya pun mendarat dengan selamat di kolam air terjun ini. Wuhuu! Tujuh puluh 75 meter. Rappelling pertama kali tapi gak mengecewakan. Sekarang waktunya saya sama teman-teman dari Goa Barat buat masuk ke dalam perut bumi. Iya dong, ini tempat perut bumi. Kita lihat pesona 100 air terjun di dalam Goa Barat kayak apa. Ayo ke dalam. Sabtu. Tujuan saya untuk turun menjelajahi goa ini bukan hanya untuk melihat koleksi stalaktit dan stalagmit goa ini saja. Tapi untuk melihat dengan mata kepala sendiri kemegahan air terjun setinggi 32 meter yang dinamakan Superman Big Sister. Dua jam kemudian, atau tepatnya setelah 5 jam berjalan kaki, akhirnya gemuruh air terjun Superman Big Sister mulai terdengar. Dan saya pun dibuat merinding saat melihat kemegahan air terjun ini.
Waktunya saya nunjukin kalau kacamata petualang tuh beneran seru. Gokil. Gokil. Indonesia kaya akan ragam seni budaya. Sudah semestinya Indonesia berbangga. Maka sudah selayaknya bagi bangsa dan masyarakat negeri ini untuk melestarikan dan menjaga ragam seni budaya yang ada di Indonesia ini. Petualangan saya berlanjut ke kawasan Tasikmalaya. Nah, kali ini kita udah sampai di Kampung Naga yang berada di Desa Neklasari, Kecamatan Salau, Kabupaten Tasikmalaya. Mau tahu kayak apa keunikan di dalam? Kita lihat bareng-bareng. Kuy kuy. Menuju ke Kampung Naga, kita harus menelusuri jalanan setapak sejauh sekitar setengah kilometer. Selain memegang teguh sejumlah aturan, seperti tidak boleh mengganggu hutan atau merusak alam, warga Kampung Naga juga memiliki aturan ketat dalam mendirikan rumah. Selain dilarang menggunakan semen atau tembok, rumah hanya boleh menghadap ke selatan dan ke utara. Selain itu, rumah juga hanya memiliki pintu depan tanpa ada pintu belakang. Hal ini melambangkan warga Kampung Naga pantang lari dari masalah, melainkan menyelesaikan masalah secara kesatria. Nah, bapak-bapak ini tengah membuat berbagai kerajinan dari bambu. Untuk menopang hidup selain memelihara ikan dan bertani, warga Kampung Naga juga membuat berbagai kerajinan tangan untuk dijual. Oh, ini proses pembuatannya ya. Keren, keren, keren. Jadi ini termasuk salah satu sumber mata pencarian juga ya, Pak, buat warga sini? Tapi ini intinya Hmm. mata pencarian sebagai sampingan. Hmm. Dan bagaimana di sini Akipunuk juga kan bikin kerajinan yang ini udah masuk ke mancanegara juga. Tapi Keren. meskipun begitu tetap aja untuk mata pencarian tani di sampingannya bikin kerajinan, ada yang dagang, ada yang tukang bangunan. Gitu. Mantap banget. Pesta Nelayan atau kerap disebut Labu Saji menjadi perayaan tradisional yang seakan telah menjadi udara bagi nafas para nelayan di garis pesisir Samudra Hindia setiap tahunnya. Nah, bersama dengan marching band Madrasah Sanawiyah Jamiatul Aulad inilah saya membuka kembali kenangan masa kecil sebagai pemain instrumen bendera. Upacara ini sendiri bertujuan untuk memberikan penghormatan kepada Nyi Roro Kidul yang dipercaya sebagai penguasa Laut Selatan. Tradisi yang telah digelar sejak abad ke-15 ini dimulai oleh seorang putri yang bernama Nyi Putri Mayang Sagara. Ih, cantik pisan, Ih, pada cantik-cantik gak kalah lah ya saya sama mereka.